Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata pelajaran Geografi SMA. Sebelumnya Anda sudah mempelajari IPS Terpadu di SMP. Kalau IPS Terpadu itu ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama itu ada geografi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sejarah, kemudian yang keempat sosiologi dan antropologi. Untuk di SMA, IPS itu dipecah menjadi beberapa mata pelajaran. Salah satunya itu adalah geografi. Nah, sebelum Anda mempelajari materi geografi lebih jauh, Anda mempelajari dulu pengetahuan dasar geografi. Nah, kompetensi dasarnya adalah 3.1 pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Oke, pengetahuan dasar geografi. Apa saja yang harus Anda pelajari berhubungan dengan pengetahuan dasar geografi? Salah satunya itu adalah berhubungan dengan definisi geografi. Ada banyak pengertian geografi dari para ahli. Ada yang menurut Eratosthenes, ada yang menurut Pintarto, ada yang menurut Iki, ada yang menurut Yates, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan simak pengertian geografi menurut Eratosthenes. Geografi secara bahasa itu adalah geo berarti bumi dan grafi berarti tulisan atau gambaran. Jadi geografi itu adalah bagaimana kita memberikan deskripsi tentang bumi. Yang selanjutnya adalah definisi geografi berdasarkan seminar lokakarya IGI di Semarang. Di sana dijelaskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, kelingkungan dalam konteks luas ruangan. Nah, di sana ada beberapa hal yang perlu Anda garis bawahi. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Fenomena itu adalah suatu gejala yang ada di alam ini. Nah, sebagai contoh, cuaca hari ini kebetulan di lingkungan sekitar kita sedang cerah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di semua tempat itu kondisinya sama dengan cuaca yang ada di lingkungan kita pada saat ini? Nah, tentu saja ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa sih yang mempengaruhi sehingga cuaca di suatu tempat itu sama atau berbeda dengan tempat lain? Nah, itulah kajian dari ilmu geografi. Yang selanjutnya dilihat dari sudut pandang kewilayahan. Wilayah itu adalah merupakan suatu daerah yang mempunyai karakteristik tersendiri, mempunyai keunikan yang tersendiri. Nah, keunikan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor fisik atau mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial. Nah, yang selanjutnya adalah dari sudut pandang lingkungan. Lingkungan itu adalah interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu bisa mempengaruhi. Kemudian dalam konteks keruangan, permukaan bumi dalam kajian ilmu geografi itu dianggap sebagai ruang. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup geografi. Ada
lingkungan fisik, ada lingkungan biologis, ada lingkungan sosial. Lingkungan fisik misalnya litosfer. Litosfer itu adalah struktur lapisan kulit bumi. Ada batuan, kemudian ada tanah. Litosfer itu adalah lapisan air. Kemudian atmosfer adalah lapisan udara. Nah, kemudian lingkungan biologis itu ada makhluk hidup, dalam hal ini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian lingkungan sosial yang mengkaji tentang bagaimana aktivitas manusia, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain, itu merupakan lingkungan sosial. Oke, ini contoh dari lingkungan fisik. Nah, di sana akan kita lihat bagaimana tanahnya, bagaimana airnya, bagaimana udaranya, bagaimana vegetasinya. Ini contoh dari lingkungan fisik geografi. Yang selanjutnya adalah struktur ilmu geografi. Dibagi menjadi 3, geografi fisik, geografi manusia, geografi teknik. Nah, geografi fisik itu yang mempelajari tentang bagaimana fisik permukaan bumi. Tadi di awal kita sudah memberikan contoh, misalnya bagaimana litosfernya, bagaimana hidrosfernya, bagaimana atmosfernya, bagaimana morfologinya, itu merupakan geografi fisik. Kemudian geografi manusia. Geografi manusia itu mempelajari tentang manusianya, interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia dengan lingkungannya, interaksi antara wilayah dengan wilayah lain. Kemudian yang ketiga adalah geografi teknik. Nah, yang dimaksud teknik ini adalah bagaimana geografi ini mengkaji suatu region yang harus kita gambarkan dalam bentuk peta. Nah, bagaimana caranya membuat peta? Nah, ini akan dipelajari dalam geografi teknik. Dalam hal ini adalah kartografi yang mempelajari bagaimana cara pembuatan peta. Unsur-unsur apa saja yang harus kita masukkan ke dalam sebuah peta. Kemudian prinsip-prinsip apa saja yang harus kita perhatikan berhubungan dengan kita membuat peta. Ya, ini beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan dasar geografi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali dalam konsep dasar geografi.